Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M Channel. Teman-teman, Pilpres Indonesia 2024 masih beberapa bulan lagi, akan tetapi, dari kandidat-kandidat yang digadang-gadang sudah dicalonkan sebagai capres yaitu, salah satunya, Bapak Anies Baswedan. Nampaknya, Bapak Anies Baswedan sudah bersafari kemana-mana dengan segala statementnya di hadapan pendukungnya. Warga masyarakat Indonesia, dan juga dari para netizen plus 62, tentang yang dilakukan Bapak Anies Baswedan, tetapi sebelum lanjut videonya silahkan teman-teman subscribe dan like, terima kasih. Oke teman-teman, bagaimana keseruan ada kelucuan dari para netizen plus 62 dan warganet Indonesia? Langsung saja kita ke videonya. Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak. Ya. Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Ketika diperlihatkan malah bingung sendiri pendukungnya. Soal ya hari ini yang bicara data gitu ya. Bagaimana 2 tahun Anies ini data ini yang bicara data Bang Andi. Loh, Ya silakan sebentar. Supaya saya juga publik itu jangan sembarangan. Oke silakan datanya gimana Bang Andi? Sebelum Anies itu berakhir itu turun lagi. Turun 0,06 poin. 0,8%. Itu saya sampaikan 0,8. Tapi Sorry, dari 4,69 menjadi 4,61. Loh. Itu 0,0. Serta tapi ini soal ini Oke, ini kita udah mau habis nih. Terakhir sekali 1 menit. Klub terkenal dari Eropa bermain di JIS, netizen murka dengan kebohongannya. Video tersebut kemudian memberikan caption yang bernada menyindir Anies Baswedan dan membandingkan dengan janji Erick Thohir. Diketahui Ketum PSSI tersebut memastikan mendatangkan timnas Argentina untuk melawan tim Garuda pada Juni 2024 mendatang. Mas Anies Baswedan, ayo dong bantu Bang Erick Thohir, lobby Juventus, Real Madrid dan Barcelona buat main ke Indonesia lagi. Mereka datang ya setahun lalu main di JS yang nonton sampai 7 juta orang. Cuma saya 200 juta lagi nggak nonton termasuk saya. Tulis akun tersebut. Dalam video tersebut sang pengunggah juga menambahkan ekspresi Dahlan Iskan saat mewawancarai Anies Baswedan. Padahal saja sampai terkagum-kagum loh tambah akun tersebut kontan. Cuitan tersebut menjadi obrolan hangat di kalangan netizen. Apakah karena saya cebong sehingga saya suka sekali melihat video-video kebohongan Anies diupload? Setiap ada yang upload lagi nonton lagi berulang-ulang kebohongan benar-benar sangat renyah menghibur. Mungkin beda dengan Kadrun, saya yakin mereka jengkel kalau video kebohongan Anies diupload berkali-kali. Tulis pemilik akun Eltris. Anak Medan gak suka sama Anies. Cari makan di Indonesia, cari jabatan di Indonesia, nyapres di Indonesia, pergi ke luar negeri, jelek-jelekkan Indonesia. Apa layak jadi presiden, jadi pemimpin negeri ini orang seperti itu? Kan tolol yang mau dukung dia tuh, bodohnya orang tanggung. Demi idola, mau bangsanya direndah-rendahkan oleh calon pemimpinnya. Berarti sakit jiwanya. Menyuarakan kebenaran apanya yang ada, menggebu-gebu jelekin orang. Ini ya, aku balas ya, Dani Fazar nih ya. Kau dengar dulu, kau buka telinga kau, mata kau tuh ya. Hati kau tuh coba dulu buka, biar aku kasih tahu sama kau ya. Contoh, DP 0% rumah yang dijanjikan gak bener itu ya. Katanya untuk keberpihakan rakyat, warga miskin. Ya, ternyata bergaji 14 juta, minimal 7 juta. Mana keberpihakan pada warganya? Ya. Contoh, Kampung Bayam, ya. Dijanjikan rumah tidak mendapatkan kunci. Untuk sementara janji peletakan batu pertama dan gunting pita, warganya sampai sekarang masih tidur di tenda-tenda belum mendapatkan kunci. Baca, cek Yogil, baca, lihat sampai sekarang 5 Januari ini 2 bulan tidur di tenda, ya. Tidak ada menjelekan, kenyataan, ya. Contoh, itu 1. 3 ya, Bansos DKI, kenyataan tidak disalurkan. Masa Covid orang lagi kesusahan, ya. Itu tidak disalurkan, itu Bansos, coba. Jeleknya di mana coba? Kita menjelekkan dari mana? Coba pikir, ya, pikir. Tidak ada yang menjelekkan, semuanya kenyataan. Ya, 4. Pohon mahoni yang Monas digundul itu, pohonnya itu 191 ditebang. Pohonnya itu katanya membangun smart city, ya.
Mana pohonnya itu? Semua. Katanya di karantina. Mana? Pohonnya sampai sekarang mana disembunyikan? Karena belum ketahuan. Ya, belum kelihatan. Nanti juga nampak itu gelondongan-gelondongan kayu itu dipergunakan untuk apa coba? Ya, itu kenyataan, bukan menjelek-jelekan, fakta. Ya, fakta. Ya, kau lihat aja. Jejak digital itu kejam, bro. Semua janji kontena COVID dengan Deddy Corbuzier, mana janji dia? Gak ada kan, gak terlaksana kan. Janji dia dengan Agim, bansos katanya daging sapi seminggu sekali, mana Agim aja dikibulin. Ya, tidak ada yang menjelekkan, semuanya itu fakta nyata. Ya, cek digital. Kami dukung Anies untuk jadi presiden. Kalian dukung Anies nggak? Silakan komen. Enggak, alias ora sudi. Aku wong bodoh, tapi pemikiranku isih waras. Membuka rekomendasi yang ditujukan kepada saya dengan hal mana Rakernas ini memutuskan menetapkan rekomendasi nama calon Presiden Republik Indonesia yang akan diusung oleh Partai Nasdem pada pemilu 2024 yang akan datang, Ganjar Pranowo. Tidak dipungkiri memang, dari setiap apa yang dilakukan dan pernyataan-pernyataan Bapak Anies Baswedan selalu menuai tanggapan dan komentar dari masyarakat Indonesia dan warganet. Ada beragam komentar yang menohok, juga ada komentar yang lucu. Inilah fenomena yang terjadi saat Bapak Anies Baswedan dicalonkan sebagai kandidat calon presiden. Baik, kita akan lanjut lagi ke videonya. Selebaran buletin yang memuat gambar calon presiden dalam Pilpres 2024, Anies Baswedan, dan tulisan berjudul Tegakkan Khilafah Melalui Perjuangan Politik, viral tersebar di beberapa masjid yang ada di Provinsi Lampung. Awalnya selebaran tersebut diletakkan di sebuah meja yang berada di pintu masuk Masjid Al-Furqon. Kemudian sejumlah jemaah yang hendak sholat Jumat mengambil selebaran tersebut saat melintas. Dalam selebaran tertulis jika Islam dan aksi bela utama mendapatkan balasan berupa kemenangan dalam Pilkada DKI 2017. Selebaran juga memperlihatkan tagline dengan bacaan mewujudkan Indonesia bersyariah Anies Presiden 2024 yang menjelaskan lenyapnya satu hukum Islam dari kehidupan umat. Acap kali membuat hukum tersebut dianggap tidak wajib, bahkan dianggap tidak ada, sehingga wajib menegakkan khilafah. Tapi nanti ya, kata penghuni kolam begini nih, settingan, dibayar, amplop cair. Selamat datang, kami ucapkan kepada Bapak Anies Baswedan, selamat datang di Bumi Negara. Selamat datang Presiden Republik Indonesia 2024 di Lampung Gedung Kuning, ya rumah adat masyarakat Lampung yang satu-satunya ada di Provinsi Lampung. Salam sejahtera. Jadi kita harus menerapkan di semua tempat zero runoff. Zero runoff itu artinya apa? Setiap wilayah rumah kita misalnya, air yang jatuh di rumah kita jangan dialirkan keluar. Kalau kita alirkan keluar, namanya kita nyumbang air ke masyarakat. Yang kasihan yang di ujung jalan tuh nanti rumahnya paling pendek, itu paling kena banjir. Jadi tiap rumah tahan airnya di rumah Anda. Mau perjalanan yang nyaman dan enak, pilih jalan yang datar dan menurun.
Tapi jalan itu tidak akan pernah mengantarkan kepada puncak manapun. Tapi kalau kita memilih jalan yang mendaki, walaupun suasana gelap, bagi semua yang pernah melakukan pendakian gunung di malam hari, pada saat mendaki jalannya naik, kita belum tentu tahu ujungnya di mana, tapi kita tahu bahwa hanya jalan mendaki yang mengantarkan ke puncak-puncak baru. Karena saya memilih untuk mengambil jalan mendaki, saya mendapatkan kehormatan untuk bisa berjalan bersama dalam perjalanan mendaki yang mungkin terjal, yang mungkin belum ada peta rutenya, tapi perjalanan ini adalah perjalanan yang akan dicatat oleh sejarah di Republik Indonesia. Kenapa? Ayam kalau berkokok, matanya ditutup. Uangnya justru tidak ke rakyat kecil. Tapi kalau ini justru 550 juta itu diterima siapa? Petani bambu, pengrajin bambu. Jadi justru anggaran kita dimanfaatkan untuk rakyat yang kebanyakan. Kalau Desember besok selesai dan Desember besok mulai dipakai, bahkan akan ada pertandingan mengundang dari Juventus, Real Madrid, dan Barcelona. Itu U20 mereka akan datang untuk semua ke sini. Ya, soft launchingnya pertengahan Desember besok. Dan kapan itu diundangnya? Pertengahan bulan depan, sebulan lagi. Ya, padahal nanti saya undang. Bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Dan gagasannya di sinilah tadi yang saya sampaikan: kesemakmuran, kesetaraan, keadilan. Dan begitu ada pembagian sumber daya, maka pembagian sumber daya ini adalah memajukan unsur-unsur gagasan itu. Seperti normalnya Jakarta, pasti ada sebuah peristiwa yang terjadi di hari itu. Nah, yang perlu kita lihat adalah bahwa kualitas udara itu tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Jadi tidak ada pembatasan KTP administrasinya. Oke teman-teman, begitulah tanggapan dari masyarakat Indonesia dan juga para warganet Indonesia tentang Bapak Anies Baswedan calon capres yang digadang-gadang maju di Pilpres Indonesia 2024. Beragam tanggapan dan komentar yang cukup menghibur kita, dan apapun tanggapannya kita ambil sisi baiknya saja. Diakui memang, warganet Indonesia memang cukup barbar. Bagaimana menurut kalian? Silahkan teman-teman bisa komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.